tidak semua yang tahu ilmunya mau mengamalkannya. Contoh misalkan, banyak di antara kita tahu, di antara kita banyak yang tahu bahwa sedekah subuh istimewa. Yang kata Nabi, barang siapa yang sedekah subuh, malaikat mendoakannya, ya Allah beri ganti orang yang sedekah subuh. Tapi di sisi lain, malaikat juga mendoakan bangkrut. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kalau ada yang pelit, kikir, miskinkan ya Allah. Berapa banyak sebagian di antara kita sudah tahu ilmunya, tapi lagi-lagi nggak dipraktekin ilmu itu. Makanya hadirin, nomor tiga ciri seseorang yang dapat petunjuk itu adalah mudah memahami dan mengamalkan Al-Quran dan hadis otentik. Poin yang keempat, apalagi ciri orang yang dapat petunjuk? Ciri-ciri muhtadi, orang yang dikasih petunjuk sama Allah, dia terjaga, terhindar dari maksiat. Gak sepenuhnya berarti orang yang maksiat terus-terusan berarti dia berbuat ya gak dapat petunjuk, bukan juga. Tapi mungkin orang lagi berproses menuju Allah. Salah satu proses itu didapatkan karena dia jatuh lalu bangkit menuju Allah lagi. Nah, ciri yang keempat ini, dia bukan berarti sama sekali gak maksiat, tapi dia terhindar dari maksiat. Ya berbuat maksiat, ya balik lagi ke Allah. Berbuat maksiat, balik lagi ke Allah. Berbuat maksiat, balik lagi ke Allah. Begitu terus jemaah. Dia salah, keliru nih, tapi dia mudah kembalinya ke Allah. Sama kayak ketika seseorang jatuh pada satu hal yang gak Allah sukai, dia berusaha untuk menutup rapat-rapat aibnya dan tidak membukanya sambil dia kembali ke Allah walau tertatih. Kan kita sama-sama tahu ya jemaah bahwa Allah tuh baik sama kita kan. Sudah tutup aib-aib kita, tutup semua dosa-dosa kita, Allah jaga diri kita. Dan aib-aib yang di masa lalu itu gak dibongkar sama Allah. Itu saking baiknya Allah sama kita kan. Yang demikian jangan lagi dibongkar, jangan lagi dipamerkan. Karena Allah suka kepada seorang hamba kalau sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, lalu dia berusaha kembali ke Allah. Allah suka. Dan Allah gak suka sama hamba yang mujahirun. Mujahirun itu artinya orang yang memamerkan dosanya. Allah gak suka. Sebagaimana kata Nabi, kullu ummati mu'afan. Umatku tuh semuanya dimaafkan, illal mujahirun, kecuali orang yang memamerkan dosa. Kalau dulu di masa lalu pernah ada satu dosa yang dilakukan, tutup, jangan dibongkar lagi. Dan ini bagus sekali jemaah. Teman-teman di screen videonya lalu disebarluaskan. Kalau pada saat kita bermaksiat Allah tetap baik sama kita, kita maksiat aja rezekinya telah Allah beri sempurna, kita maksiat sama Allah aja kita udah diberi segala kebaikan-kebaikannya, kita maksiat sama Allah aja tetap dikasih nafas, dikasih rezeki, dikasih sehat, maka gak mungkin kalau kita taat pada Allah, Allah telantarkan kita tuh gak mungkin. Saya ulangi, kalau ketika kita lagi maksiat aja, rezeki Allah tetap Allah berikan, kesehatan tetap Allah kasihkan, dan semua kebaikannya selalu dikucurkan, maka tidak mungkin kalau kita taat kepada Allah, Allah akan menelantarkan. Itu nggak mungkin. Kalau kita maksiat aja Allah baik sama kita, apalagi kalau kita taat. Kita maksiat, entah itu judi, entah itu riba kah, entah itu uququl walidain, durhaka orang tua, entah itu khamar, entah itu apapun. Enggak sekonyong-konyong ketika seorang itu bermaksiat tiba-tiba dikelepak kepalanya, karena enggak.
Atau nggak sekonyong-konyong ketika hamba itu bermaksiat lalu dicabut nyawanya? Kan enggak. Buktinya alhamdulillah Allah beri kesempatan orang ini untuk bertobat. Allah beri kesempatan kita untuk kembali pada Allah. Allah kasih kesempatan untuk menyesali perbuatan kita di masa lalu. Kalau dulu kita maksiat aja Allah segitu baiknya sama kita, apalagi kalau kita taat. Apalagi kalau taat, hadirin. Dulu kita maksiat dikasih rezeki. Dulu kita bandel, kita nakal, Allah tetap curahkan. Apalagi kalau taat, jemaah. Tapi Ustadz, saya udah sholat, saya udah ngaji, saya udah perbaiki diri, kenapa hidup saya belum berubah? Sabar. Tidak ada padi yang dimakan hari ini ditanam sehari sebelumnya. Sabar aja. Enggak, ini udah 2 tahun, sabar. Udah 3 tahun, sabar. Udah 4 tahun, sabar. Udah 10 tahun saya, mana. Ingat rumus yang sebelumnya apa? Keajaiban akan datang pada yang beriman. Keajaiban tidak akan datang pada yang selalu mempertanyakan. Nabi Musa ingat nggak? Musa nggak tahu kalau laut yang ada di hadapannya akan terbelah. Tapi yang Musa tahu, saya taat, ada Allah, Allah pasti bantu saya kok. Padahal waktu itu secara nalar, kanan tentara Firaun, kiri tentara Firaun, belakang Firaun dan bala tentaranya, depan laut. Secara akal mungkin selamat nggak? Tidak secara akal. Tapi justru pertolongan Allah itu datang pada saat kita sudah menyerahkan sepenuhnya sama Allah. Itu pertolongan Allah datang tuh. Tapi kalau kita masih berharapnya, ada makhluk siapa yang bisa nolong, ada orang, sulit. Karena kita masih menduakan Allah di hati kita, hadirin. Tapi pas yakin, seyakin-yakinnya, ya Musa, innala mudrakun, kita nih mati Musa, ketangkep. Nabi Musa dengan tenang bilang, kalla, tidak. Musa, kita ini ketangkep Musa, kalla, tidak. Musa, kita ketangkep Musa, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ada Allah sama kita, tenang aja, Allah nanti kasih petunjuk kok, sayahdin. Nah, maka ciri-ciri orang yang dapat petunjuk, diantaranya mereka selalu yakin sama Allah. Itu ciri yang kelima. Yakinnya tuh nggak bisa didebat. Mengkhawatirkan rezeki, duh kayak lupa aja, kemarin kita juga khawatir, terus tuh cukup-cukup aja. Kemarin kita khawatir, corona kita khawatir, terus cukup-cukup aja kan jemaah. Allah kasih kelebihan sama kita sampai hari ini, bahkan kita masih diberi rezeki. Selama kita masih hidup, rezeki kita ada. Tenang aja jemaah. Enak, tenang-tenang aja. Yang ngomong mungkin ada perbekalan tabungannya, tapi yang mendengarkan jemaah, kita kan sebenarnya punya masalah yang kurang lebih masing-masing diuji dengan ujiannya kan. Kami pernah diuji, pasti. Jamaah pernah diuji, pasti. Berarti kita sama dalam ujian dan pernah sama-sama diuji, pasti. Mungkin aja sekarang orang yang kita lihat agak enak hidupnya, dia telah melewati fase yang namanya usri, lalu kemudian Allah berikan yusra. Dulu usrinya kita nggak tahu. Yang kita tahu sekarang beliau yusra, padahal sama. Siklus hidup kan begitu hadirin kan. Usri, yusra. Kita hanya tahu, enak sekarang. Ya enak. Jamaah, kalau kita nggak mau belajar dari dia yang sudah mengalami, terus dari siapa kita mau belajar? Kalau kita nggak mau mengambil ibrah hikmah dari perjalanannya Musa dengan keyakinannya kepada Allah, dari perjalanannya Isa dalam yakinnya pada Allah,
dalam perjalanan Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup dalam yakinnya Ibrahim kepada Allah. Terus mau belajar dari siapa hadirin? Kalau kita nggak mau belajar dari orang yang memang sudah melewati usri yusra, terus kita mau belajar dari siapa? Beliau yang hari ini kita lihat yusri ya, situ mah enak ngomong begitu ya karena situ punya uang. Kita nggak tahu di dulunya kan usri, nggak tahu dulunya beliau naik sepeda kumbang kemana-mana, dulunya beliau tertatih-tatih, dulunya beliau dari pagi sampai pagi, dulunya beliau ABC XYZ. Sekarang kalau beliau pas lagi ada di kondisi yusra, dengan mudahnya lisan ini bilang situ mah enak. Bukan begitu jemaah, kita akan melewati fase yang sama, tapi sabarnya harus kuat. Fasbir sabra jamila. Kan kunci ketemu musibah bersabar dengan kesabaran jamil yang baik. Atau ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Kan gitu aja kuncinya. Jadi kita mau nanya ke ustadz, mau nanya ke ustazah, mau nanya ke ulama, ke alim, ujung-ujungnya masalah kita tuh jawabannya sama. Ista'inu. Kamu punya masalah? Ista'inu, kamu mohon pertolongan. Ista'inu, kamu butuh apa? Datang ke sini. Jawabannya cuma dua. Ista'inu bis sabri wassalah. Nanti kalau ada masalah apapun datang melanda hidupmu, gejolak yang luar biasa membuat kapal bahtera rumah tanggamu hampir karam, membuat hubunganmu dengan orang tua itu tidak baik-baik saja, membuat hancur karir atau bisnismu, jawabannya cuma dua. Bis sabri, sikapi dengan sabar, wassalah, bagusin sholatnya. Nah itu aja. Solusi hidup kita sebentar kembali pada dua muara itu. Sabar, sholat, sabar, sholat, sabar, sholat. Sabar, bersikap. Sholat, perbaiki hubungan kita sama Allah. Nanti sholat itu memperbaiki berikut-berikutnya. Memperbaiki sedekah kita, perbaiki puasa, perbaiki Quran, perbaiki ngaji, perbaiki apa. Fahuwal muhtadi. Dia dikasih hidayah sama Allah. Orang kalau dapat hidayah tadi cirinya apa? Nomor 5 ya, yakin. Nomor 6, orang yang dapat muhtadi, orang yang dapat hidayah dari Allah itu cirinya adalah dia berprinsip pada kebenaran. Nomor 6, dia berpegang teguh atau berprinsip kepada yang hak, yang benar. Gak gampang terombang ambing. Ya prinsipnya gitu aja jemaah. 1000 manusia bakal bilang enggak, tapi dia berjalan walau sendirian. 1000 manusia berusaha membelokkan, tapi dia tetap lurus menuju Allah. Gak gampang goyah, gak gampang dibelokkan, gak gampang diwarnai. Orangnya teguh, pendirian, prinsipnya itu kuat tuh hadirin. Enggak, pokoknya harus. Kadang jamaah juga harus bedakan ya, antara orang yang punya ambisi sama orang yang berprinsip. Tapi ini kan begini pak, ini bisa lah begini. Enggak, pokoknya begini. Tentang kebaikan tuh dia nggak nego. Tentang kebenaran tuh dia nggak gampang dibelokkan. Teguh sekali. Nabi Muhammad contohnya Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah dengar kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari, Muhammad kamu mau apa? Kalau kamu berdakwah mau kaya, kami kumpulkan semua kekayaan kami berikan padamu, tapi kamu berhenti berdakwah. No, enggak. Tawaran kedua datang, Muhammad kamu mau apa? Apakah kamu mau jadi penguasa, mau jadi raja-raja? Kami angkat kamu sebagai raja-raja kami, berhenti berdakwah. Enggak. Ditolak sama Nabi. Yang ketiga datang lagi, Muhammad, apa yang kamu mau dalam dakwah la ilaha illallah ini, dakwah tauhid? Kalau kamu memang maunya perempuan, nikahi perempuan yang paling cantik di kota Mekah, kami yang biayai, kami yang support, kami yang fasilitasi semuanya. Gak mau. Hadirin, itu prinsip. Salah satu asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Quran surah Al-Kafirun, itu salah satunya ketika Rasulullah SAW ditawari lagi. Wahai Muhammad, sembah berhala kami 1 hari, kami sembah Tuhanmu 1 hari. Nabi enggak
Gak mau. Wahai Muhammad, sembah berhala kami 1 hari, kami sembah Allah 7 hari, 1 pekan. Gak mau. Sembah berhala kami sehari, kami sembah Allahmu 1 bulan. Untung gak sebenarnya? Untung. Gak mau. Prinsip jemaah. Wahai Muhammad, sembah berhala kami sehari, kami sembah Tuhanmu 1 tahun. Untung gak? Untung, tapi gak mau. Yaudah Muhammad gini, sembah berhala kami 1 hari, kami sembah Allah seumur hidup kami, selama-lamanya. Udah untung belum? Untung. Tapi apakah Nabi mau? Tidak. Prinsip muhtadi. Orang yang diberi petunjuk, karakter dan prinsipnya itu kuat sekali. Jadi kuat banget. Nomor 7, ciri orang yang muhtadi, meningkat amal salihnya. Mereka yang mendapat petunjuk berusaha memperbanyak amal salih, memperbaiki sedekah, berderma pada sesama, membantu pihak lain yang butuh bantuan, berbuat kebaikan, dan mereka menyadari bahwa amal salih adalah salah satu jalan untuk membuat mereka kian dekat kepada Allah. Jadi makin dekat sama Allah, meningkat amal salihnya. Itu ciri-ciri orang yang muhtadi, dapat petunjuk. Nomor yang ke-8, orang yang muhtadi dapat petunjuk, mereka akan selalu bersyukur dan bersabar. Kalau Allah mengabulkan semua yang kita inginkan, itu tandanya Allah mau kita bersyukur agar kita dapat pahala banyak dari rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum, supaya nanti setelah bersyukur Allah tambah dan tambah. Kalau Allah belum mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah mau kita dapat pahala sabar. Dari bersabar itulah kita dapat pahala yang innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan diberi pahala yang tanpa batas. Muhtadi, dapat petunjuk. Itulah karakter-karakter orang yang dapat petunjuk. Ayat 98. Ayat 98. Itulah balasan bagi mereka karena sesungguhnya mereka kufur kepada ayat Allah, dan karena mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berpikir kalau mereka nanti mati, hancur lebur, jadi tulang belulang, mereka menganggap memangnya nanti kami dikumpulkan lagi ya? Sebagaimana Allah bisa membuat kita hadir hari ini, padahal sebelumnya kita nggak ada, besok pun juga Allah sangat-sangat mampu membuat kita hadir kembali, walaupun kita telah hancur jadi tulang belulang, walaupun kita dibakar, walaupun setelah dibakar abu jasad kita dilarung di lautan, tetap Allah bisa mengumpulkannya lagi, dibangkitkan lagi kelak besok. 99. Dan apakah tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah pula yang menciptakan bumi, adalah maha kuasa pula menciptakan yang serupa dengan mereka. Dia telah menetapkan waktu tertentu, waktu kematiannya kapan, waktu dibangkitkannya kapan bagi mereka, dan tidak dilakukan lagi, maka orang zalim itu tidak akan menolaknya kecuali dengan kekufuran. Allah tetapkan kematian, Allah tetapkan kehidupan, dan gak ada yang bisa menyangkal dari itu semuanya. Kekufuran mereka makin bertambah menjadi-jadi, ya sebab karena mereka gak mau beriman aja. Jadi kadang-kadang tuh kita perlu refleksi buat diri kita sendiri. Kita nih termasuk pihak yang sering berbuat kekeliruan dan kita tahu itu keliru, lalu nggak mau kembali ke Allah, atau kita termasuk pihak yang cuma nanya-nanya doang, lalu beramal tuh enggak.
Bagus bertanya tuh hadirin, tapi nanti bertanya menyulitkan diri sendiri, pada akhirnya dia enggan beramal. Ini ya PR juga. Idealnya kita tahu ilmunya, kita amal semampunya. Sebagaimana kata Nabi, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalau ada satu amalan yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, lakukan aja semampu kita. Kan kita diminta untuk ngelakuin semampunya. Kalau mampunya sampai batas ambang 100, lakukan 100. Ambang batas 85, lakukan 85. Lakuin aja hadirin. Karena ketaatan itu dia butuh effort dan perjuangan. Untuk taat kan butuh perjuangan. Untuk maksiat juga sebenarnya butuh perjuangan. Kan orang yang mau datang ke tempat yang tidak Allah suka, dia harus juga mengeluarkan bensin kan. Dia juga harus meluangkan waktu kan. Untuk datang ke tempat yang demikian kan dia juga harus mengorbankan banyak. Entah hartanya, entah apa, dan seterusnya. Bukankah untuk taat juga sama? Sama. Kenapa enggak? Terus kemudian kita berpikir, kalau ke tempat maksiat aja kita butuh bensin, kenapa enggak bensin itu dipakai untuk yang taat? Kenapa enggak bensin itu dipakai untuk mendekat sama yang punya dunia, sama yang punya akhirat? Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, ayat 100. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena kamu takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Ini ayat 100. Manusia itu punya karakter. Karakter manusia adalah kikir. Karakter manusia adalah pelit sekali manusia itu. Memang pada dasarnya manusia itu hitung-hitungan sama Allah. Padahal Allah nggak hitung-hitungan ngasih nikmat kan. Mata melihat, badan sehat. Coba bukti hitung-hitungannya kita saat dikasih sehat 360 hari, lalu 5 hari sakit, yang diingat sehatnya atau sakitnya? Nah, itu bukti kita tuh hitung-hitungan sama Allah. Kita tuh hitung-hitungan sama Allah. 365 hari dalam setahun, 360 tahun kita sehat, 5 hari kita sakit. Yang diingat sakitnya, seolah 360 hari Allah sudah baik kasih kita sehat, itu terlupakan semuanya. Terlupakan semuanya. 360 hari kita sehat. Juga hadirin, manusia itu punya sifat. Salah satu sifatnya adalah fatura. Kotura itu kikir. Manusia agak-agak biasa membelanjakan di jalan yang selain Allah, tapi dia agak maju mundur kadang membelanjakan hartanya untuk jalan Allah. Dia nggak mikir tuh beli rumah, beli mobil, beli tanah, beli aset, dia nggak mikir. Tapi begitu untuk daftar haji, kadang manusia maju mundur. Ntar dulu deh. Ya, eman-eman banget deh. Ya, sayang banget deh. Dia nggak berpikir untuk belanja sesuatu, entah itu jam tangan, tas, nggak berpikir panjang. Kendaraan, nggak berpikir panjang. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sedekah, yang sifatnya itu sebenarnya harta abadinya, kan Nabi bilang gitu ya, harta yang kalian miliki itu sebenarnya 3. 1, makanan setelah melewati kerongkongan. 2, pakaian yang kamu kenakan di hari itu. Dan yang ketiga, harta yang disedekahkan. Itulah hartamu yang sesungguhnya. Mali, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Lalu Nabi menjawab, harta yang mana wahai anak Adam? Hartamu itu cuma 3. Apa yang kamu makan kemudian lewat dari kerongkongan, apa yang kamu kenakan pada hari itu sampai kemudian usang, dan apa yang kamu sedekahkan. Itulah hartamu yang sebenarnya. Bukan yang di rekening itu tuh. Rekening bilang 32.978 perak. Bukan 32.000 itu. Bukan yang di situ arti kita. Bukan yang di bawah bantal.
550.000, bukan. Bukan yang disimpan di laci 1 juta rupiah, bukan. Harta kita bukan yang itu. Harta kita itu yang disimpan dengan cara disedekahkan, diwakafkan, ada kebaikan dia ikut andil, ada perjalanan yang membuat dia memenuhi panggilan Allah seperti haji ataupun umrah, dia berkorban, berjihad hartanya untuk ke sana. Jamaah, buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jamaah akan temui tidak ada satupun yang mewajibkan kita punya mobil, itu nggak ada. Jemaah baca Al-Quran, tidak ada satupun yang mewajibkan kita punya motor, itu nggak ada. Tapi pertanyaannya, ada nggak ayat Al-Quran yang menyuruh, memerintahkan, dan bahkan mewajibkan kita untuk berhaji, seraya menganjurkan kita untuk berumrah? Ada nggak? Banyak, jemaah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, ayo berhajilah kalian, wal umrata lillah, dan berumrahlah kalian lillah, karena Allah. Nggak ada. Wa atimmus sayyarata lillah, dan belilah kalian sayyarah, mobil, lillah, karena Allah. Nggak ada. Suruh beli mobil, ayat suruh beli mobil, nggak ada. Tapi yang ngajak kita untuk mengingatkan kita wajibnya berhaji, wajibnya, bahkan para ulama mengatakan umrah pun wajib sekali, banyak di ayat. Tapi kadang manusia itu kembali ke ayat ini, ayat 100. Wa kanal insanu qatura. Dan manusia itu emang kikir sekali, hadirin. Kikir, pelit. Bahkan ada orang yang pelit untuk dirinya sendiri. Dia sebenarnya mampu beli buah-buahan yang bagus, yang nyaman, yang buah-buahannya tuh enak gitu. Tapi dia memilih buah yang jelek karena saking pelitnya buat dirinya sendiri. Sebenarnya dia mampu beli anggur yang grade A, beli jeruk yang grade A, beli apel yang grade A. Tapi karena pelit buat dirinya sendiri, udah yang murah aja lah. Akhirnya dia memilih untuk grade C. Beda pahalanya seseorang yang memberi kepada dirinya sesuai dengan yang dia mampui, lalu dia memberi yang terbaik untuk jasad yang Allah titipkan padanya, dengan orang yang sengaja pelit dan kikir untuk dirinya, itu beda pahalanya. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas nikmat yang Allah karuniakan pada seorang hamba. Itu memang ditampakkan, Allah suka, kata Nabi. Kalau jamaah ya punya, yo jangan pelit-pelit banget jamaah. Kalau punya ya jangan pelit-pelit banget. Sama diri sendiri itu jangan pelit, sama orang lain juga sama. Nih ya hadirin ya, orang kalau sesama orang sombong tuh bisa tuh, saling masih suka tuh bisa. Tapi kalau udah pelit, rata-rata orang gak suka. Pelit orang gak suka. Tapi kita juga harus berhati-hati. Pelit lawannya tuh loman, royal. Berhati-hatilah juga tentang loman dan royalnya kita mengeluarkan harta. Itu harus hati-hati juga. Takut-takut kita tuh royal, pada akhirnya kita termanfaatkan. Ya bagus juga kan Ustadz kalau kita dimanfaatkan. Ya bagus, hadirin dimanfaatin. Tapi kan kita juga harus tahu, kalau ternyata ada orang yang benar bergaul dengan kita itu bukan karena segala sesuatu yang sedang Anda punya, tapi mereka bergaul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan lebih nyaman lagi dibanding nanti bergaulnya karena sesuatu yang sedang mereka incar atau sesuatu yang sedang mereka inginkan. Makanya kembali latih diri kita untuk tidak kikir, latih diri kita untuk menjauh dari pelit. Royal pun tapi harus tetap diperhatikan di mana dia royal, untuk apa royalnya, dan dalam kondisi seperti apa dia mesti royal. Karena takut-takut royalnya kita nanti disalahgunakan.
Kan baik itu boleh, terlalu baik kadang-kadang itu yang membahayakan diri kita sendiri. Terlalu baiknya sama orang malah ternyata kita sedang membesarkan singa yang besok menerkam kita. Itu kan hati-hati juga. Hati-hati sekali jemaah. Poin yang keberapa? Yang 101. Tapi sebelumnya, gimana caranya supaya kita nggak kikir? Nah, ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, para ulama menjelaskan memahami nilai dan kegunaan harta. Bahwa harta bukanlah tujuan akhir, tapi harta adalah alat untuk mencari ridhonya Allah. Nomor satu, harus paham nilai dan kegunaan harta. Harta itu bukan tujuan akhir. Ada orang gak punya harta bisa bahagia. Ada orang punya harta gak bahagia. Adil kan Allah. Hadirin, kalau Allah bagi bahagia pada yang kaya, berarti kita ini yang belum kaya hidupnya nggak bahagia. Tapi kita walaupun belum kaya bisa bahagia nggak? Bisa. Semalam tidur nyenyak nggak? Nyenyak sampai subuh aja tadi hampir kesiangan. Itu kan tanda hidupnya lagi nggak sedang was-was, nggak sedang dikejar apa gitu kan. Makanya tidurnya tenang, nyenyak, hampir bablas jemaah, saking nyenyaknya. Coba bayangin orang yang kefikiran, duh gimana ya, ini harus bayar A, bayar B, bayar C, dikejar-kejar ini nih, aduh hasil korupsi nih, tuh uangnya uang hasil ini, gini dan gitu, menipu ini, menipu sana. Emang bisa tidur dengan nyenyak? Nggak bisa, hadirin. Was-was terus. Dia hasil menipu uangnya, mengelabui pihak A, pihak B, pihak C. Uang itu uang curian, uang korupsi. Emang bisa tidur nyenyak? Gak bisa jemaah. Kita itu bisa tenang hidupnya ya karena kita belajar untuk menuju Allah lurus saja. Nabi itu pernah bilang kurang lebih kalimatnya begini. Ya Allah, mau bagaimanapun nanti hidup saya, asalkan Engkau ridho itu cukup ya Allah. Salah satu peristiwanya itu terjadi pada peristiwa ketika Nabi dari Taif. Nabi ngiranya di Taif kan Tuhan karena kampung halamannya ibunya Nabi, Bunda Aminah. Ibunya Nabi kan salah satu saudara-saudaranya itu di Taif ya hadirin. Taif itu sekitar sejam setengah sampai 2 jam dari Mekah, PP 4 jaman lah, santai gitu. Ketika Nabi berekspektasi bakal disambut, sampai di sana ternyata dilempar batu. Sakit, sedih banget gitu. Tapi kan Nabi bilang sama Allah, ya Allah mau gimana pun hidup saya, tapi kalau Engkau ridho, hamba ridho ya Allah. Hidup kita nanti kan banyak kan gejolak, ujian, hal-hal yang membuat gak mudah tuh bakal banyak tuh jemaah. Udah bilang aja seperti yang Nabi bilang, kurang lebih kayak tadi. Ya Allah mau digimanain hidup hamba nanti, manut ya Allah, asalkan Engkau ridho pada hamba ridho ya Allah. Belajar menerima segala ketetapan. Jangan jadi yang sering berkeluh kesah. Ini tentang harta tadi, bahwa harta itu tuh bukan tujuan akhir. Harta itu alat untuk mencari ridhonya Allah. Dia alat loh jemaah, untuk gapai ridhonya Allah, tapi bukan tujuan akhir. Banyak orang mengejar, pada akhirnya lupa esensi hidup akhirnya itu untuk apa. Makanya saat Allah lebihkan harta nih, ada maksudnya insya Allah, bahwa Allah mau dengan harta yang kita pegang itu bermanfaat lebih banyak dalam kebaikan. Dan ini kita sama berdoa, ya Allah mudah-mudahan Engkau kekalkan sampai hari kiamat semua amal salih yang sudah dikorbankan oleh seluruh jamaah di Masjid Muhammad Al-Fatih, di TikTok, di YouTube, di Instagram, semua kekalkan ya Allah sampai hari kiamat. Mudah-mudahan terus ngalir buat kita sampai hari kiamat.
Masjid maafnya ini dipakai sampai kiamat, SD-nya dipakai sampai kiamat, semuanya dipakai sampai kiamat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Itu tuh bukan tujuan akhir, tapi alat. Harta itu alat. Nomor 2, harta itu harus sering dibelanjakan dengan sedekah. Cara membelanjakan harta dengan sedekah, sebagaimana kata Rasulullah, ma naqasat malun min sadaqatin, ma naqasat malun min sadaqatin, harta yang kamu belanjakan dalam sedekah-sedekahmu itu ma naqasat mal, tidak akan berkurang. Terus kata Nabi apa? Bal yazdad, bal yazdad, tapi justru malah bertambah, justru malah bertambah. Makin kita sering membelanjakan harta kita di jalan Allah, bukannya berkurang, bertambah. Enggak Pak Ustadz, tapi istri saya bilang, papa ini sedekah mulu, kan jadi kurang harta kita. Istri kita bilang berkurang, Nabi kita bilang yazdad, yazdad, bertambah, bertambah. Tapi kan adik saya bilang kurang Pak Ustadz, adik kita bilang kurang. Enggak, tapi Allah bilang bertambah. Kakak kita bilang kurang. Enggak, tapi Nabi kita bilang bertambah. Anak kita bilang kurang. Mama nih ngapain sih sedekah mulu? Papa nih ngapain sih sedekah mulu? Kurang toh jajan aku. Anak kita bilang berkurang. Allah bilang bertambah. Allah bilang bertambah, hadirin. Orang beriman tuh kacamatanya tuh kacamata keimanan pada hadis Rasulullah SAW. Mana qasat malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta yang kamu sedekahkan. Bal yazdad, justru dia bertambah. Bal yazdad, justru malah kian bertambah. Tapi kacamata ini, kacamata iman yang bisa melihatnya. Kacamata iman yang bisa melihatnya, hadirin. Menyadari harta yang diinfakkan malah bertambah itu kan dengan kacamata iman. Sama dengan menyadari ketika kata Nabi SAW, hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrurmu tidak ada balasannya kecuali syurganya Allah. Awak kabin maskapai bilang, selamat datang di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Enggak. Awak kabin bilang ini Jeddah. Allah bilang ini tiket syurganya Allah. Tour leader bilang selamat datang di Arafah, kita akan berwukuf di padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tour leader bilang ini wukuf di Arafah. Allah berfirman ini tiket syurganya Allah. Ini tiket syurganya Allah. Hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Hajimu tidak ada balasan yang lain kecuali syurganya Allah. Ini tiket syurganya Allah. Makanya kita juga memahami jamaah yang tadi. Berkurang? Enggak. Allah bilang bertambah. Berkurang mah? Enggak dek. Nabi kita bilang bal yazdad, bertambah dan bertambah, enggak berkurang. Dan hitung-hitungan manusia selalu berbeda dengan hitung-hitungannya Allah. Kami itu pernah ngerasain banget hitung-hitungannya Allah tuh selalu berbeda dalam hidup kami. Dulu kami pernah, ini cerita lama, 2016 ngajar di SD depan Kubah Mas. Dan kami masih ingat betul kami ngajar di sana 6 bulan, 1 semester. Semester 1, selama 6 bulan, bulan pertama gaji saya selama ngajar bahasa Arab dari Senin sampai Sabtu 200.000 sebulan untuk tinggal di Depok, Kubah Mas. Bulan kedua 400.000, bulan ketiga 4, 5, 6, sejuta. Tapi kala waktu itu 200.000 untuk sebulan cukup. Padahal dinalar secara logika jamaah, uang dari mana 200.000 bisa mencukupi hidup 1 bulan di Depok? Nggak masuk akal. Tapi begitulah matematika Allah bekerja. Bulan kedua kami ngajar bahasa Arab full dari Senin sampai Sabtu
gajinya 400.000 bulan kedua. Lagi-lagi berpikir kita 400.000 tinggal di Depok. Yang sekali makan aja, mohon maaf jamaah, 30.000, 42.000 sekali makan tuh. Kecuali kalau kita mau hemat, nasi, tempe, air putih itu mungkin bisa lah 7.000, 9.000, 10.000. Tapi kalau dikali 3 kali sama aja. 7.000 kali 3, 21.000. Kalau dipikir-pikir, uang 200.000 di bulan pertama, 400.000 pada bulan kedua. Rasa-rasanya untuk hidup di Depok gak mudah dan gak masuk akal. Tapi begitulah cara Allah bekerja. Matematika Allah tuh gak sama matematika kita kan. Menurut kita tuh gak masuk. Ini gak masuk nih secara budget. Tapi Allah punya cara, hadirin. Allah punya cara, jemaah. Matematika kita bilang gak masuk. Allah bilang, kan bukan matematikamu yang kamu harus imani. Kan rezekimu ada dalam genggamanku. Kan rezekimu tuh selama kamu hidup, aku yang jamin. Bukan gajimu. Maka setiap manusia belum tentu punya gaji, tapi setiap manusia pasti punya rezeki. Kita tuh kan gak semua punya gaji, betul? Tapi kita semua punya rezeki, hadirin. Ada, cukup jemaah. Allah yang membuat semuanya akan tercukupi dengan baik. Jangan kikir. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 2. Nomor 3, supaya tidak kikir, harus menyadari kematian yang kian mendekat. Nih jemaah, ada artinya nggak? Uang 1 miliar nih dalam genggaman, jamaah sakit, koma, nggak tersadarkan, lalu selang beberapa jam jamaah mati. Kira-kira ada artinya nggak tuh uang 1 M dir? Udah koma gini, duh ya Allah jamaah, itu tabungan segitu banyak, Anda koma, sebentar lagi Anda wafat. Anda mau wasiat juga nggak bisa, hadirin. Nah tolong dong, itu uangnya papa tolong diambil disedekain aja. Nggak bisa, ada koma. Makanya mumpung masih hidup, kita harus sadar kematian tuh datang mendekat. Diburu kita sama kematian. Bahkan para ulama tuh sering kali mengingatkan, beramal, jangan nunggu petang. Abdullah bin Abbas bilang kan, kalau kamu ada di pagi, la tantazirul masa, jangan nunggu nanti sore. Ntar deh sore aja kita beramal. Jangan, sekarang ya sekarang. Dan kalau kamu fil masa, fala tantazirus sabah. Kalau kita ada di waktu sore, jangan nunggu sampai subuh, sampai pagi. Udah beramal tuh sekarang, jangan nunggu nanti deh besok. Mau sedekah nunggu besok, kalau saya udah kaya ya baru sedekah. Ya kalau beneran sampai kayanya. Lah kalau belum sempat kaya udah mati duluan. Dan lagi ya jamaah, orang yang udah kaya sering sedekah itu memang dilatih. Dari sejak belum kayanya sudah sering sedekah, dilatih dia. Orang yang sekarang kaya dan rajin memberi itu emang karena dari belum punyanya udah rajin berbagi, rajin memberi, rajin berderma. Makanya gitu jemaah. Nih, lagi jemaah. Biasanya orang yang taat di waktu senja itu buah ketaatan saat di masa mudanya. Hadirin tuh biasa gitu jemaah. Yang udah senja tuh taat itu buah dari manisnya ketaatan di kala muda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya kembali lagi ya ke dalam bahasan. Yang ini tentu artinya memang nggak mesti juga orang yang gak taat di masa mudanya berarti dia gak bisa taat di masa senjanya. Tapi gak mudah turn back, puter baliknya tuh gak mudah. Kalau masa mudanya udah terbiasa jauh dari Allah, masa senjanya tuh gimana sih rasanya jemaah?
Orang nggak biasa untuk mendekat ke Allah, tiba-tiba bisa aja tentu kalau dapat hidayah. Tapi kadang yang lebih mudah adalah orang yang taat di masa senja itu buah dari ketaatannya di masa muda. Masa muda taat. Ntar masa tuanya itu badan tuh enak dipakai, badan enak dipakai sholat, tangan enak dipakai berderma, berbagi, memberi, enak tuh. Makanya biasain dari sekarang. Biasain dari sekarang jemaah. Orang yang masa senjanya berada dalam ketaatan itu buah dari manisnya taat waktu dia muda. Waktu dia muda emang udah taat dia. Berusaha dekat sama Allah, jaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hukum-hukum Allah, menjaga hak-haknya Allah. Begitu hadirin. Jadi nomor 3, menyadari bahwa kita pasti akan wafat, supaya harta itu nggak kita genggam, tapi harta itu segera dijadikan sebagai jariyah. Nomor 4, biasakan diri untuk rutin berbagi, baik dari skala kecil ataupun skala besar. Nanti sifat dermawan muncul, sifat kikir akan hilang. Jadi nomor 4 tuh rutinin aja berbagi, mulai dari yang kecil-kecil. Kan dulu kalau nggak salah ada pertanyaan ya, waktu buka puasa, masih ingat nggak? Ustadz, saya tuh punya uang cuma 20.000, tapi saya mau buka puasain banyak orang. Bisa ibu, gimana caranya Ustadz? Beli air mineral. Iya kan? 20.000 satu kardus bisa buat 40 orang lebih. Udah sedekahin ke masjid. Terus ada tanya lagi kan, Pak Ustadz tapi uang saya cuma 5.000. Bisa, tapi saya pengen dapat banyak orang mencicipi 5.000 itu. Bisa, beliin apa? Kecap. Ya kan? Kan biasanya orang buka pakai gorengan ya. Gorengan, lontong, teh manis hangat. Udah, kalau nggak kecap apa? Saus. Kalau mau lebih itu lagi apa? Cabe. Tapi cabe sedikit Ustaz. Kalau sedikit, tanam sendiri berarti jemaah. Tanam sendiri, ntar panen, petik-petikin tuh cabai rawitnya, kasihin yang buat temenan gorengan. Loh itu pahala kan? Sama, mulailah berlatih diri kita untuk memberi, walau dari yang kecil-kecil dulu, dari yang sederhana dulu, kecil-kecil dulu gitu hadirin. 1.000, tapi rutin aja. 1.000, tapi rutin tiap subuh. Gak mungkin jemaah, Allah gak menepati janjinya. Kan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh menepati janji, gak mungkin Allah pungkiri. Nomor 5, gimana cara supaya mengkikis kikir? Nomor 5, ingatkan diri ini bahwa rezeki yang datang asalnya dari Allah, supaya kita gak kikir, gak medit, gak pelit. Ingatkan diri ini, rezeki dari Allah. Ingatkan diri ini bahwa rezeki dari Allah, biar nggak kikir, biar nggak pelit. Rezeki itu dari Allah. Allah yang memberi semua karunia pada kita. Dan dalam hidup itu ya hadirin, nggak ada yang namanya punya, tuh nggak ada. Semua dititipi. Konsep kepemilikan sejatinya harus difahami dengan baik. Bukan memiliki, tapi dititipi. Ini milikku, bukan. Aku dititipi ini, yang menitipkan ini padaku Allah. Rumah itu atas namanya kita kan cuma hitam di atas putih, di atas selembar kertas. Rumah ini tanah 300 meter milik Bapak Fulan dan Ibu Fulanah misalkan. Tapi nanti ibu mati, milik siapa? Ahli waris. Itu kendaraan sekarang yang ditunggang itu kan, sekarang aja BPKB dan STNK-nya atas nama ibu. Tapi besok hadirin wafat, milik siapa? Ahli waris. Ahli waris jemaah. Makanya kemarin ada seorang ibu menitipkan sesuatu, lalu beliau bilang, ibu, kenapa ibu berikan ini? Kok nggak kasih kepada anak-anaknya? Terus beliau jawab simpelnya gini, kan saya cari susah payah Ustadz, saya mau ikut nanti sampai akhirat.
Kalaupun anak saya mah nanti rezekinya Allah yang jamin. Tapi ini harta saya. Maksudnya, ini harta hasil jerih payah saya dapatkan bersama suami, maka saya mau membawa harta ini kekal abadi sampai akhirat. Caranya, diberikan di jalan-jalan Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kikis kekikiran dengan rutin berbagi, rutin memberi walaupun kecil. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Nomor 5, nomor apa? 6. Supaya terhindar dari kikir, berkumpul bersama orang-orang dermawan. Oh, dermawan tuh nular aja mah. Serius. Kita duduk sama orang, ketemu bapak-bapak lagi jagain toilet, bang, kasih. Ketemu waiter, makasih ya mbak, kasih. Ketemu ini, dikasih. Yang ini dikasih, kasih. Kita sering duduk sama beliau nih, ngelihat, ya Allah, beliau semuanya dikasih. Ada tukang parkir dilebihin nominal parkirnya, ada yang orang bantuin dikasih, ada ini dikasih, ada waiter dikasih, ada yang jaga toilet dikasih, sampai yang toilet doain, ya Allah pak, mudah-mudahan begini. Ya masa kita nggak ikut jemaah? Pasti ada perasaan, ya Allah, saya juga mau deh. Kan seseorang itu anak dari lingkungannya. Kata Nabi segitu kan. Kata Nabi kurang lebih kalimatnya begini kan. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan lingkungan sekitarnya. Coba bayangin, kita satu mobil sama orang yang rajin berbagi, berderma, memberi. Bayangin hadirin. Apa ya, kita nggak malu kalau kita kikir pelit? Malu. Makanya penting duduk majalisus salihin, duduk di majelis yang salih, gaul sama orang yang salih, termasuk orang yang suka berderma, supaya kita tuh nggak kikir. Itu cara mengikis kekikiran. Nomor berapa berikutnya? 7. Berdoa kepada Allah agar Allah mampukan. Bahkan ini berdoa yang pertama ya hadirin. Berdoalah kepada Allah agar Allah jauhkan dari sifat kikir. Minta sama Allah supaya kita nggak pelit, supaya kita nggak kikir. Doa jemaah, doa, ya Allah, jadikan kami hambamu yang paling banyak zakatnya. Berdoa begitu jemaah. Ya Allah, Ramadan besok nih sebentar lagi. Ramadan kan sebentar lagi ya. Insya Allah bulan Maret itu udah ketemu Ramadan. Ya Allah, Ramadan besok izinkan kami menjadi hambamu yang paling banyak bayar zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Dah. Kalau seseorang bayar zakat 25 juta aja zakat, berarti hartanya berapa? Kan zakat 2,5%. Lah kalau bayar zakatnya 25 juta, berarti hartanya berapa? Kan 2,5%, ya kan? 2,5%, betul? Kalau seseorang bayar zakat 25 juta, berarti hartanya 1 miliar. Ya Allah, besok izinin bayar zakat. Terserah, sebut. Boleh, emang Ustadz Nabi yang menganjurkan, suruh detil kan? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, minta surga-surga firdaus. Boleh nyebut detil tuh, boleh minta. Sal tu'toh, banyak minta, nanti kamu diberi sama Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi kan gitu. Wahai Muhammad, minta, kamu pasti diberi. Sal, minta wahai Muhammad, tu'toh, kamu diberi. Kita minta jemaah, minta. Tentu yang paling tinggi minta surga firdaus, minta istiqomah sampai jannah, minta keluarga sakinah mawaddah rahmah, putra putri salih salihah. Doa. Minta. Bahkan
Kadang-kadang kami itu punya doanya begini jemaah. Ya Allah, berikan kepada hamba semua kebaikan hambamu yang berdoa di seluruh dunia, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Yang pada di doa-doa di Masjidil Haram, berikan semua doa mereka yang mereka pinta, berikan kepada hamba ya Allah. Minta aja gitu jemaah. Wah, itu doa bagus tuh jemaah. Simple. Tapi bukan juga ya Allah idem. Kayak gitu juga ya maksudnya. Minta aja doa semua. Kan gini ya, kelak seseorang akan melihat hasil dari doanya. Kalau belum terkabul di dunia, di akhirat disempurnakan hadirin. Makanya dalam Adabul Mufrad pernah diceritakan, dulu banget pernah dibahas di beberapa pertemuan yang lalu. Ada orang dikasih sama Allah, nih ini. Ya Allah, saya tahu sholat saya itu gimana, saya tahu sedekah saya itu gimana, kok saya dapat nikmat banyak banget. Jawaban Allah, itu adalah doa-doamu yang belum sempat kamu rasakan di dunia. Makanya berdoa aja. Ya Allah, berikan kepada hamba semua kebaikan dari kaum muslimin yang berdoa di seluruh dunia. Yang berdoa kan banyak, betul? Nah kalau kaum muslimin 2,2 miliar, itu kita kayak minta 2,2 miliar doa dari seluruh kaum muslimin yang berdoa dikasih sama kita. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Bahkan jamaah minta, ya Allah berikan kami pahala sebagaimana yang pahala-pahala yang kau berikan pada sahabat-sahabat Nabi, tabi'in. Minta. Minta tuh kalau sama Allah tuh apapun boleh. Minta sama Allah apapun. Jangankan minta yang gede kayak gitu, minta dikasih kebaikan dari seluruh manusia yang berdoa. Jamaah, garam aja suruh minta sama siapa kata Bunda Aisyah? Mintalah kepada Allah walau garam dapurmu yang habis. Garam dapur, berapa harga garam dapur? Itu suruh minta sama Allah. Ya Allah, dengan hamba menyiapkan, dengan ini, dengan itu, hamba menyiapkan suami, hamba membersamai anak, beri ini, beri itu, ya Allah. Minta sama Allah, dikasih jemaah. Walaqad ataina Musa dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakan kepada Bani Israel ketika Musa datang kepada mereka, lalu Firaun berkata kepadanya, wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir. Dia Musa menjawab, sungguh engkau telah mengetahui bahwa tidak ada yang menurunkan mukjizat kecuali Allah, Zat yang maha memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata, dan sungguh aku benar-benar menduga engkau akan binasa wahai Fir'aun. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka Musa dan pengikutnya dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya seluruhnya. Nih hadirin, ayat ini mengajarkan di mana kita berada kalau kita memihak pada kezaliman. Saat kezaliman itu Allah binasakan, maka kebinasaan itu pun akan turut membersamai orang yang memihaknya. Ketika Fir'aun dibinasakan, apakah Fir'aun doang atau sama bala tentara pengikut-pengikut Fir'aun? Pengikut dan bala tentaranya. Jadi kezaliman itu saat nanti kezaliman binasa, dia nggak sendirian. Dia binasa bersama orang-orang yang memihak padanya. Maka berpihaklah pada kebenaran. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Kita nanti digantikan. Era tahun 2000-an ini mungkin kita dikasih usia, tapi kira-kira kalau Allah beri kesempatan bumi ini ada pada tahun 2200, kira-kira kita semua masih ada nggak tahun 2200? Masih ada nggak? Kita semua udah nggak ada.
kita tinggalkan dunia ini dan gemerlap isinya. Kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memelihara kita selama ini. Kita serahkan semuanya pada Allah. Berpulang kita kepada Allah. Akhirnya kita menyusuri hari berbangkit. Hari di mana besok kita dibangkitkan dalam keadaan 3, kata Nabi. Telanjang bulat, belum dihitan dan tidak beralas kaki. Lalu Bunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat auratnya satu sama lain?" Kata Nabi, "Tidak." Karena pada hari itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Gak ada kesempatan untuk melihat ke kanan, ke kiri. Enggak, sibuk sama masing-masing. Aduhai, alangkah bahagianya orang yang sudah menghisap dirinya sebelum besok dia dihisap. Alangkah bahagianya manusia yang sudah mulai menakar dirinya dengan timbangan amal salih, lalu dia memperbanyaknya. Sebelum besok dia ditimbang, ternyata amal salihnya kurang. Aduhai, alangkah bahagianya mereka-mereka yang istiqomah, meskipun tertatih-tatih, meskipun gak tampil perfect dan sempurna, tapi mereka berusaha untuk istiqomah. Dan itu yang Allah mau. Allah mau kita istiqomah. Dan makna istiqomah itu bukan tampil sempurna, bukan. Istiqomah itu, kalau dalam bab kita ngaji subuh syuruk ini, tetap ngaji walaupun ngantuk, tetap datang kajian walaupun bersandar di tiang, tetap ngaji walaupun kaki kesemutan, tetap ngaji walaupun lagi capek, habis naik tangga, tetap ngaji walaupun dengan segala macam godaan-godaannya itu, tetap itu namanya istiqamah. Hadirin, istiqomah bukan tampil sempurna. Istiqomah berusaha maksimal mendekat ke Allah dengan semua potensi yang kita punya. Capek memang, tapi lama ya Ustadz. Kan Imam Syafi'i bilang gitu, tulus zaman. Belajar itu masanya tulus zaman, panjang melintasi zaman. Nanti hadirin akan dapati, kita nih belajar, terutama jamaah-jamaah yang mungkin udah ngaji bareng-bareng, nanti kita akan sama-sama dapat ilmunya. Tahun pertama belajar mungkin masih emosi gitu, masih tinggi, dikit-dikit haram, nonton TV pecahin pakai palu, ceklek. Ntar lama-lama agak-agak bijak. Ntar makin lama ngajinya, 5 tahun, 7 tahun. Oh iya ya, ternyata memang harus disentuh dengan kelemah lembutan misalkan, dan A dan B dan C. Oh, lama-lama tuh kayak grafiknya tuh, oh begini ya, oh pelan jemaah. Begitu hadirin. Insya Allah ini jadi kebaikan buat kita semuanya. Dan besok kita lanjutkan ke ayat insya Allah 105 sampai surah jelang-jelang surah Al-Kahfi. Ini juz yang ke-15. Tinggal 15 juz lagi insya Allah. Maka mari hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus tanpa hisab. Bila mana ada di antara kita ada yang mau membersamai penyelesaian finishing daripada gedung penghafal Quran di barat masjid, silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dikonfirmasikan di nomor WhatsApp 085174456070 di admin Masjid 085174456070 di admin Masjid MAF. Dan hadirin, terbuka untuk iktikaf tahun depan. Kami sudah woro-woro hadirin yang berencana iktikaf, silakan tahun depan bisa direncanakan dan diagendakan untuk iktikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih. Akan disiapkan iktikaf, kalau kemarin sekitar 80, kalau tahun ini mungkin bisa lebih daripada itu kuota iktikaf di Masjid Muhammad Al-Fatih, terbuka untuk ikhwan maupun akhwat. Insya Allah tahun depan di bulan Maret atau April di 2025 insya Allah. Dan
Jangan lupa Kamis kita ada kajian duha di waktu Kamis duha jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Silakan hadirin bisa ikuti di sini bersama kami ataupun gurunda-gurunda kita yang lain. Insyaallah jadi keberkahan buat kita dalam tambahan-tambahan ilmu dan wawasan. Dan hadirin bila mana ada juga yang mau berkenan untuk membersamai daripada masjid, entah itu apapun yang di masjid ini, listriknya kah ataupun airnya kah, hadirin sangat bisa juga untuk langsung membersamai di rekening Bank Muamalat 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih, atau bisa langsung scan QRIS yang ada di kotak-kotak sebelah sana ataupun di sebelah sana ada QRIS, di scan aja QRIS tersebut di 5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Bank Muamalat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa bersama-sama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.